Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 SMA, SMK se-Indonesia. Selamat untuk kalian yang telah lulus jenjang SMP dan sekarang menjadi bagian dari pelajar SMA atau SMK. Saya, Damai Yulistiawan, Guru PPKN SMA Negeri 1 Situbondo, akan menyampaikan materi MPLS dalam judul Pentingnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Hal tersebut penting dalam rangka menumbuhkan semangat cinta tanah air pada generasi muda, karena masa depan bangsa dan negara ada di pundak kalian. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda berperan penting dalam menjadi pelopor perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa momen penting, peristiwa penting yang telah dipelopori oleh pemuda, antara lain 1. Sumpah Pemuda tahun 1928. 2. Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Dan yang ketiga yaitu peristiwa reformasi tahun 1998. Saya yakin kalian merupakan bagian dari pembawa perubahan menuju Indonesia lebih sejahtera. Hai pemuda, patutlah kita bangga dan syukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita ditakdirkan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka, dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, dengan keanekaragaman hayati urutan ketiga dunia, dan kekayaan tambang urutan keenam dunia. Mempunyai sumber daya manusia sangat besar, jumlah populasi penduduk urutan keempat dunia, dengan karakteristik keberagaman budaya dan budaya gotong royong, serta mempunyai pemerintahan yang berdaulat dan bijaksana. Kita di Indonesia dapat merasakan kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai. Hal tersebut berbeda dengan apa yang telah dirasakan oleh nenek moyang kita di zaman terdahulu. Selama ratusan tahun, mereka mengalami penderitaan yang sangat besar, sangat berat akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa kolonialisme. Bangsa Belanda telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad. Kemudian dilanjutkan oleh bangsa Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Perjuangan merebut kemerdekaan dengan tetesan keringat, air mata, darah telah tercurahkan di tanah Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan tidaklah mudah. Perjuangan yang bersifat kedaerahan dan kelompok, serta politik divide et impera atau politik adu domba yang diterapkan oleh Belanda, menjadikan perjuangan rakyat dalam melawan Belanda seringkali dapat digagalkan oleh Belanda. Seiring berjalannya waktu, rakyat Indonesia sadar hanya persatuan dari seluruh masyarakat Indonesia yang dapat melawan kekuatan bangsa kolonial. Ikatan persatuan terbentuk karena kesadaran akan kesamaan nasib, tujuan, dan cita-cita. Maka terbentuklah bangsa Indonesia yang diikat oleh suatu ikrar suci, yaitu Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Batavia atau sekarang disebut Jakarta. Isinya, pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemerdekaan yang diperjuangkan selama ratusan tahun lamanya akhirnya sampai pada puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat kemerdekaan Republik Indonesia
diproklamasikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sejak saat itu, terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bentuk negara kesatuan merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjaga ikatan berbangsa dan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara kesatuan adalah negara yang berdaulat keluar dan ke dalam, dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah negara berada pada pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, masyarakat Indonesia telah meleburkan diri menjadi satu dalam ikatan kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Bentuk negara kesatuan juga memperkuat ikatan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda menjajah kembali Indonesia. Bentuk negara kesatuan pernah berubah menjadi bentuk negara serikat, yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Dan hal tersebut merupakan bagian dari upaya politik Belanda dalam melemahkan ikatan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga muncul disintegrasi bangsa. Berbagai gerakan separatisme bermunculan, antara lain Angkatan Perang Ratu Adil, Gerakan Andi Ajis, dan RMS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia kembali menjadi bentuk negara kesatuan, dan terbukti bentuk negara tersebut dapat menjaga ikatan persatuan dan kesatuan bangsa sampai sekarang. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, maka kita harus mengembangkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus sadar dan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun masyarakat Indonesia beraneka ragam, pada dasarnya kita adalah satu, yaitu NKRI. Implementasi nilai-nilai Pancasila wajib dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena Pancasila merupakan kristalisasi budaya dan jati diri seluruh rakyat Indonesia dan menjadi kesepakatan bersama sebagai fondasi terbentuknya bangsa dan negara. Di era sekarang, ancaman terhadap kedaulatan bangsa masih dapat kita rasakan, baik ancaman non-militer maupun ancaman militer. Contoh ancaman non-militer seperti lunturnya nilai-nilai budaya bangsa, memudarnya sikap toleransi dalam keberagaman, lunturnya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa, memudarnya rasa cinta tanah air, dan masuknya ideologi yang tidak sesuai Pancasila, seperti radikalisme, anarkisme, individualisme, dan hedonisme. Sedangkan ancaman dalam bidang militer yang perlu kita waspadai adalah ancaman invasi, spionase, separatisme bersenjata, dan terorisme. Jika masyarakat Indonesia belum sadar dan tidak mengantisipasi terhadap bahaya ancaman-ancaman tersebut, maka negara Indonesia akan berada di ujung kehancuran. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia.
Sebagai generasi muda, patutlah kita sadar akan kewajiban kita dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat diselenggarakan melalui kegiatan 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dan keempat, pengabdian sesuai profesi. Dalam rangka wujud bela negara, sudah sewajarnya sebagai siswa dan pemuda berkewajiban selalu menjaga semangat untuk mengembangkan potensi diri, belajar dengan rajin, serta tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena dengan niat dan semangat tersebut, kita akan menjadi generasi yang gemilang, membanggakan orang tua, dan membuat negara semakin menjadi sejahtera. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Demikian pemaparan saya tentang materi MPLS dalam judul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Saya harap kalian akan menjadi generasi muda yang nantinya membawa perubahan Indonesia ke arah lebih baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku